Topik berikutnya di Kompas Petang, Saudara. Presiden menanggapi perubahan nomenklatur One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung yang hari ini revisi undang-undangnya disahkan sebagai RUU inisiatif DPR. Di sela kunjungan kerja di Lampung Selatan, Lampung, Presiden Jokowi merespons singkat revisi undang-undang One Team Press yang dibahas DPR. Kata Jokowi, perubahan Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung merupakan inisiatif DPR. Di DPR ada usulan untuk revisi undang-undang terkait. Dari DPR ada usulan RUU One Team Press diubah menjadi DPA, Pak, Dewan Pertimbangan Agung. Tanggapan dari Pak? Itu inisiatif dari DPR. Tanyakan ke DPR, itu inisiatif DPR. Hari ini, dalam rapat paripurna ke-22, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press sebagai usul inisiatif DPR RI. Salah satu poin perubahan dalam revisi aturan itu ialah nomenklatur One Team Press diganti menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Sebelum disahkan sebagai RUU inisiatif DPR, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas menyebut revisi aturan itu berisi sejumlah poin perubahan. 3 poin perubahan yang dibawa balik ke paripurna DPR, yakni perubahan nomenklatur One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Keanggotaan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. Yang ada di dalam sini itu hanya terkait soal satu, menyangkut soal perubahan nomenklatur yang tadinya itu adalah Dewan Pertimbangan Presiden, sekarang menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Dari mana berasal? Ya itu karena aspirasi, keinginan dari hampir semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah, itu satu. Yang kedua juga menyangkut soal jumlah keanggotaan. Kalau di undang-undang lama, anggota One Team Press itu kan cuma 8. Ya. Sekarang diserahkan kepada Presiden sesuai kebutuhannya untuk bisa. Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah bilang komposisi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA merupakan hak prerogatif Presiden dan tak masalah jika diisi mantan Presiden. Tidak masalah. Oke. Sama aja sih, pada prinsipnya kan tetap Presiden memiliki kelonggaran untuk memilih ya atau menunjuk siapa-siapa yang kemudian ada di Dewan Pertimbangan Agung. Tapi sekali lagi karena memang kita ini menganut asas juga prinsip sebuah pemerintahan yang terbuka, maka masyarakat juga punya hak untuk memberikan semacam usulan atau kemudian nama-nama, kan tidak ada masalah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto turut merespons peluang Jokowi menjadi penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto lewat wacana perubahan One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Kata Erlangga, revisi aturan One Team Press itu semua fraksi di DPR setuju. Namun Erlangga mengaku belum tahu soal wacana Jokowi jadi penasihat Prabowo lewat DPA. Kalau ini kan udah persetujuan semua fraksi di DPR. Jadi memang sudah ada persetujuan di seluruh fraksi di DPR. Itu untuk mengakomodasi Pak Presiden jadi staf sus Pak Prabowo nanti. Wah, itu kita belum tahu. Terima kasih. Pak, revisi Perpres di mana sekarang, Pak? Rapat paripurna DPR mengesahkan revisi Undang-Undang One Team Press sebagai usul inisiatif DPR. Muncul usulan mengubah nomenklatur One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Apakah wacana mengubah One Team Press menjadi DPA itu merupakan cara Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengakomodasi Jokowi usai nanti tak lagi jadi Presiden? Apakah wacana perubahan One Team Press jadi DPA ini sebagai kelanjutan dari wacana Presidential Club yang sempat tersuar beberapa waktu lalu? Bergabung saat ini untuk diskusi kami hari ini anggota Badan Legislasi DPR Fraksi Demokrat Herman Hairon dan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah hadir semuanya dalam diskusi kami kali ini. Pak Hairon, jadi siapa yang ngide duluan untuk perubahan ini? Karena sebelumnya belum pernah muncul ide itu, ujuk-ujuk muncul. Ya kan, namanya inisiatif itu bisa dari pemerintah, bisa dari DPR. Aspirasinya ya bisa dari mana-mana. Oleh karenanya ketika Badan Legislasi menampung aspirasi terhadap perubahan nomenklatur, ya ini dibahas dan kemudian ini menjadi usul inisiatif dari DPR. Nah, selebihnya ya nanti kami serahkan kepada pemerintah karena tadi paripurna telah memutuskan menjadi usul inisiatif DPR, maka ini tinggal tergantung pemerintah. Nanti pemerintah akan merespon apa gitu terhadap usul inisiatif ini.
Tapi kan ketua masa baliknya sidangnya kan Gerindra nih, apakah tinggal ini ada satu kali kemauan masa dari Pak sidang. Prabowo juga atau dari Pak Jokowi untuk bisa mengakomodasi aturan itu diubah? Saya kira aspirasi itu kan dari berbagai pihak lah gitu ya. Jadi karena ini adalah institusi, berbicara institusi ya bicara kepentingan orang banyak. Dan tidak ada perubahan yang substansial ya kecuali perubahan nomenklatur dan perubahan terhadap jumlah keanggotaan. Saya kira ini yang memberikan keleluasaan lah kepada Presiden untuk nanti menentukan siapa saja yang nanti akan memimpin dan menjadi anggota di Dewan Pertimbangan Agung. Oke. Dan sekali lagi bahwa ini ya masih inisiatif, oleh karenanya ini sangat bergantung kepada daftar inventarisasi masalah dari pemerintah dan kemudian akan dibahas nanti dalam pembahasan tingkat 2 jika sesegera mungkin pemerintah juga merespon dan mengirimkan suspresnya ke DPR. Oke, karena terakhir saya ke DPR tadi saat rapat paripurna dan Edi Suparno dari PAN bilang bahwa tidak ada istilah pengubahan One Team Press jadi DPA. Jadi yang betul ada perubahan itu atau tidak sebetulnya, Pak? Dalam judul, ya memang dalam judul adalah revisi terhadap Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden. Tetapi di pasal 1 itu jelas bahwa sudah dibentuk namanya dirubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Dan itu setingkat lembaga tinggi? Setingkat lembaga tinggi negara, ya. Oke, Bung Ferry, kalau Anda ngerespon dari wacana ini dan akhirnya diketok palu dalam rapat paripurna hari ini, apa yang Anda baca? Pertama, anggota DPR tidak baca Undang-Undang Dasar. Bab 4 Undang-Undang Dasar 1945 clear mengatur bahwa Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan. Jadi penggunaan peristilahan konstitusional ini penting untuk dipahami bahwa tidak ada lagi peristilahan Dewan Pertimbangan Agung. Kalau lebih rajin lagi membaca naskah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, terang alasannya untuk menghapus Dewan Pertimbangan Agung ini dan diganti dengan sebuah Dewan Pertimbangan Presiden yang dibentuk di luar konstitusi, yaitu melalui undang-undang. Jadi sebenarnya peristilahan-peristilahan yang salah seperti ini diakibatkan memang nuansa politik lebih besar. Bukan berarti teman-teman di DPR tidak membaca, tapi penggunaan peristilahan ini lebih kepada mengakomodir kepentingan politik, seolah-olah jabatan ini besar. Bagaimanapun, kalau dibaca konsep Dewan Pertimbangan Agung dulu, ini adalah lembaga konstitusional yang perannya sangat penting. Dia di luar eksekutif tapi menentukan. Hanya saja karena konsep kita ketika perubahan konstitusi hendak memurnikan sistem presidensial, maka konsep Dewan Pertimbangan Agung dianggap tidak relevan. Sehingga dibentuklah Dewan Pertimbangan Presiden. Kalau kemudian niatannya adalah levelnya setingkat lembaga tinggi negara, apakah Anda melihat bahwa akan ada konflik kepentingan di balik itu? Nah, perlu dipahami ya, semenjak perubahan konstitusi tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara. Yang ada adalah lembaga negara. Nah, kalau kemudian tidak dibentuk lembaga negara di luar ketentuan Undang-Undang Dasar melalui undang-undang, relevansinya apa bagi perbaikan ketatanegaraan kita? Pentingnya apa? Padahal Dewan Pertimbangan Presiden itu adalah lembaga sayap di Istana Kepresidenan yang ditugaskan untuk memberikan saran dan masukan kepada Presiden. Jadi tidak lagi sebagai sebuah lembaga tersendiri. Dia harus berada di dalam semacam West Wing-nya istana, gitu ya. Jadi bagi saya ini mengada-ngada, ya, mencoba mengagung-agungkan orang-orang tertentu, semacam negosiasi politik terakhir, ya, menjelang pergantian presiden. Bagi saya tidak sehat. Oke, disebut ini mengada-ngada Pak Khairon, bahkan tadi dalam proses rapat paripurna tidak disampaikan secara lisan dari pandangan-pandangan fraksi ini. Sesungguhnya seluruh fraksi di balik itu setuju tidak dengan perubahan One Team Press jadi DPA ini atau masih ada kemungkinan untuk berubah? Begini, saya sampaikan bahwa ini usul inisiatif yang disahkan di paripurna dan dikirimkan kepada Presiden, ya. Dan
ketika itu masuk kepada keputusan paripurna, ya tentu sudah disetujui dalam pengambilan keputusan di tingkat balik, karena balik sebagai pelaksana dari penyusunan undang-undang ini atau revisi undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden ini. Dan kemudian nanti masih ada pembahasan. Kita tunggu saja DIM nanti. Tidak perlu juga kemudian mengatakan mengada-ngada dan lain sebagainya. Karena yang membahas ini juga kami juga jajak pendapat dan terus mendapatkan masukan dan pendapat dari berbagai pihak gitu ya. Oke. Ya kita tunggu saja nanti karena ini kan masih dalam tahap usul inisiatif. Kemudian nanti kita akan melihat bagaimana daftar inventarisasi masalah dari pemerintah. Nah, ketika nanti Presiden mengirimkan kembali, ayo kita duduk kembali di situ. Bagaimana legal standingnya dan lain sebagainya gitu ya. Ditambah Jadi tadi ada tudingan juga bahwa ini priori maksudnya lah kepentingan terhadap politik. sebuah- Beberapa analis juga melihat bahwa ini mengakomodasi tampaknya Pak Jokowi untuk tetap berada di pemerintahan sekalipun dia turun jabatan sebagai presiden. Itu betul atau tidak, Pak? Pandangan itu? Ya kalau spekulasi, pernyataan spekulasi ya itu bolehlah, siapa saja bolehlah silahkan. Ya, termasuk para ahli juga silahkan aja. Tetapi kan ini Tapi sebuah saya proses pikir kalau tidak kenegaraan, membaca undang-undang dasar sebuah itu proses bukan spekulasi, Pak. ketenagaraan yang setelah dijalankan. Nanti kalau misalkan memang Pak Ferry, ya kita datang ke DPR nanti. Kan ini kan belum menjadikan undang-undang, belum. Jadi masih ada proses nanti Pak Ferry datang dengan berbagai argumentasi. Bila mana perlu nanti saya usulkan kepada Ketua Badan Legislasi, kalau nanti dalam pembahasan tingkat 2, kita undang Pak Ferry ke situ supaya memberikan pemberkayaan terhadap legal standing gitu. Oke, Bung Ferry, meresponnya gimana? Jadi menurut saya kalau sudah ada di Undang-Undang Dasar tidak perlu mengundang pakar-pakar segala macam gitu ya. Cukup hormati Undang-Undang Dasar kita, bab 4 sudah memerintahkan penghapusan lembaga dan peristilahan Dewan Pertimbangan Agung. Jadi kalau kita mau menghormati konstitusi kita, maka jalankan konstitusi itu sebaik-baiknya. Konstitusi itu aturan main yang harus dijalankan baik oleh DPR maupun Presiden. Menurut saya usul inisiatif itu tidak akan berkembang kalau Presiden tidak setuju. Bagaimanapun pembahasan undang-undang mesti persetujuan bersama DPR dan pemerintah. Nah, seringkali yang punya kepentingannya Presiden, yang seolah-olah mengerjakannya DPR. Karena kalau Presiden yang mengusulkan secara inisiatif, rancangan undang-undang pergantian peristilahan ini, seolah-olah Presiden yang nafsu. Padahal memang Presiden punya kepentingan dan keinginan mengubah peristilahan. Kalau dia diposisikan di sana, maka ada marwah yang lebih besar dari Presiden. Dan ini konsep yang salah. Marwah Presiden itu tunggal dalam sistem presidensial. Tidak boleh kemudian ada yang lebih tinggi dari Kalau kemudian dikatakan bahwa Presiden ini tampaknya disiapkan tempat untuk bisa berada di DPA itu tadi, Anda menangkapnya gimana? Iya, saya menduga demikian ya. Kalau kemudian ada rencana seperti itu, paripurna lah ya. Mempermainkan konstitusi kita hanya untuk sekedar menyenangkan seseorang dan menyenangkan kepentingan politik. Saya bukan tidak menghargai Pak Herman Hairon dan teman-teman di DPR, tetapi mengabaikan apa yang sudah eksplisit tercantum di Undang-Undang Dasar, bagi saya itu sepertinya mempermainkan Undang-Undang Dasar saja. Oke. Bung Ferry, Pak Khairon, terima kasih banyak. Undang-Undang 19 tahun 2006 itu singkat saja, juga Pak. fungsi dan tugasnya sama seperti yang sekarang dibuat dalam nomenklatur DPA gitu ya. Hanya memang merubah 2 pasal saja yang krusial tentang nomenklatur dan kemudian mengubah terhadap keanggotaan. Selebihnya sama kok. Gitu. Kalau mau dikritik kenapa tentang Dewan Pertimbangan Presiden ada gitu. Tapi ada aspek ketatanegaraannya itu Pak Herman. Jadi setiap peristilahan di konstitusi ada yang baku dan tidak boleh diubah. Apalagi digunakan kata huruf kapital. Dan harus diingat Dewan Pertimbangan Agung itu huruf kapital. Jadi nama itu yang dihapus tidak boleh kembali diulang kembali. Jadi konsepnya memang ada di konstitusi ini. Tampaknya kita harus lanjutkan diskusi di sesi berikutnya, tapi setidaknya pandangan dari Anda berdua ini memperkaya khasanah kita semua. Pak Khairon, terima kasih banyak. Dan juga Bang Ferry Amsari, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya.